Sementara ia sendiri akan menyelidiki dari tingkat terendah yakni halaman bawah. Dengan 3 pendekatan sekaligus, Chuyun pasti bisa menyelidiki semua tentang di Tianyi. Sementara itu terlihat ada 3 murid yang akan masuk ke halaman bawah akademi. Mereka mengatakan meskipun kita hanya masuk ke halaman bawah, tapi tidak mereka sangka bahwa itu akan begitu megah dan spektakuler. Dan ini layak menjadi akademi nomor 1 bagi umat manusia. Kembali kepada Nona Bing yang mengatakan karena bos Chuyun yang menyuruhnya, maka ia akan mulai dengan beberapa murid di Tianyi untuk mengetahui lebih banyak tentang Kaisar Tianyi ini. Sedangkan Bu Fan akan mulai dengan para murid di halaman atas. Ketika itu Nona Bing mengingatkan kepada Bu Fan agar jangan sampai membuka kedok yang sebenarnya. Bu Fan pun mengerti tentang hal itu. Namun ia ingin bertanya, menurut Nona Bing, bos Chuyun mencari guru sendiri, apakah ada sesuatu yang terjadi? Direspon oleh Nona Bing bahwa bos Chuyun memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dan mereka tidak perlu khawatir. Berpindah kepada Chuyun yang ditanyai oleh Nona Ungu, yakni Supreme Emperor Ungu. Jika Chuyun mau, ia bisa merahasiakan identitas Chuyun. Sedangkan Chuyun bergumam, sebagai murid baru Martial Emperor Ungu, Nona Bing dan Bu Fan, ia yakin pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Ia juga tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Hingga akhirnya Chuyun pun mengaku sebenarnya ia bukanlah Loyun, nama aslinya adalah Chuyun. Mendengar nama Chuyun, Nona Ungu langsung mengetahui bahwa Chuyun ini adalah tunangan dari Liu Xiang, yakni orang yang menyinggung 5 jenius besar. Nona Ungu tidak percaya, ia tidak bisa melihat penyamaran dari Chuyun. Jangan-jangan ini adalah pil pemulihan wajah. Hal itu dibenarkan oleh Chuyun. Ini adalah 2 pil pemulihan wajah yang tersisa. Ia harap Martial Emperor Ungu dapat menyetujuinya dan membantunya merahasiakan hal ini. Nona Ungu mengetahui pil ini dapat membawanya kembali ke masa ketika ia berusia 17 atau 18 tahun. Ini akan sangat membantu untuk kultivasi. Dikatakan oleh Nona Ungu, bahkan jika Chuyun tidak memberinya apapun, ia juga akan menjaga rahasia Chuyun. Lagi pula jika bukan karena rekomendasi dari Chuyun, bagaimana ia bisa mendapatkan 2 murid yang berbakat yakni Bu Fan dan Nona Bing? Disampaikan oleh Chuyun jika Martial Emperor Ungu memerlukan pil pemulihan wajah, kalau tidak keberatan, beritahu Chuyun keterampilan yang unik sebagai penggantinya. Nona Ungu langsung setuju. Ia pun memperlihatkan teknik yang kala itu gurunya memberitahukan. Jika ia tidak membutuhkannya, ia bisa memberikannya kepada yang membutuhkan. Keterampilan ini disebut tebasan Phoenix Nanming. Burung Phoenix pun langsung ada di pikiran Chuyun karena disalurkan oleh Supreme Emperor Ungu. Chuyun bergumam mendapatkan batu reinkarnasi di Tianyi dan mempelajari jurus andalannya. Apakah ini semua bagian dari rencana di Tianyi itu sendiri? Seharusnya semua jawaban ini berada di Akademi Nanming. Setelah itu Chuyun pun pulang ke kamarnya. Ia pun mengatakan penyelidikan seharian ini sia-sia. Halaman bawah akademi sama sekali tidak ada yang memiliki informasi tentang di Tianyi. Kelihatannya ia hanya bisa menaruh harapan pada Nona Bing dan juga Bu Fan. Chuyun pun melihat sebuah buku. Legenda mengatakan dalam 7 pusat energi di Tianyi, semuanya bertatahkan tulang 7 warna. Ini seperti memiliki 7 senjata kaisar. Chuyun mengetahui bagaimanapun juga sekarang harus meluangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan. Lalu kemudian Chuyun pun berkultivasi dan meningkatkan kekuatan pedangnya. Di keesokan harinya dikatakan oleh Chuyun membuka 7 pusat energi utama. Maka selanjutnya sudah saatnya memasuki alam roh kematian yang legendaris dan juga berburu tulang belulang. Diketahui seseorang menghabiskan jutaan batu roh untuk masuk ke alam roh kematian. Itu terlalu berlebihan dan nampaknya akan mencari tim lebih dulu. Ia pun menanyakan kepada salah satu praktisi di sana
Apakah praktisi itu menginginkan bakat api kelas 6 yakni dirinya? Praktisi itu nampaknya menolak Chuyun. Ia justru meremehkan. Hanya dengan bakat gagal Chuyun, di mana kualifikasi Chuyun untuk bergabung dengan tim mereka. Chuyun pun menanyakan kepada yang lainnya, tapi rupanya mereka juga tidak menerima mereka yang menghalangi kami, yakni yang hanya menjadi beban saja. Hingga pada akhirnya Chuyun pun menanyakan kepada salah satu wanita, apakah ada syarat tertentu untuk bergabung dengan tim mereka. Namun Chuyun terkesima ketika melihat mata, hidung, dan bibir dari wanita ini, karena bagaimana bisa begitu mirip dengan Liu Xiang di masa mudanya. Tanpa sadar Chuyun menyebut Liu Xiang. Direspon oleh wanita itu, ia bukan Liu Xiang, namanya adalah Ding Xiang. Chuyun bergumam, wanita ini dari segi penampilan dan sosoknya ini lebih mirip seperti puluhan tahun yang lalu. Di saat Liu Xiang baru saja meninggalkan keluarga Sui, disampaikan oleh Nona Ding, jika ingin bergabung dengan timnya, tulis saja nama Chuyun di kertas tersebut. Setelah menulis namanya, dikomentari oleh Nona Ding, walaupun tulisan tangan Chuyun jelek, ia juga tidak akan menertawakan Chuyun. Chuyun menanyakan kepada dua keluarga biasa dalam 10 tahun. Ia pun bingung dari mana bisa punya uang banyak. Namun dikatakan oleh Chuyun, tenang saja, ia punya sedikit tabungan, biayanya ia yang akan membayarnya. Chuyun beralasan ia membantu Nona Ding karena ia merasa cocok dengan Nona Ding. Ditambah lagi Chuyun juga anggota tim, sudah seharusnya ia membantu. Setelah hal itu terlihat para praktisi yang senior membicarakan tentang tim Chuyun yang akan merekrut orang, lalu akan dibebaskan dari biaya teleportasi. Dan ini adalah hal yang bagus, karena untuk membuka formasi teleportasi dibutuhkan 10 juta batu roh. Terlihat banyak sekali para murid yang ingin menjadi anggota tim Chuyun. Ditambah lagi kata praktisi senior tersebut, rata-rata per orang juga menghabiskan 100.000 batu roh. Dan ini adalah pendapatan mereka selama setahun. Dan nampaknya mereka juga akan bergabung. Kembali kepada Nona Ding yang menanyakan kepada Chuyun, selanjutnya apa yang harus mereka lakukan? Lalu kemudian Chuyun membisikkan sesuatu kepada Nona Ding. Setelah mendengarnya, Nona Ding langsung berteriak dan mengatakan, yang sekedar lewat mampirlah untuk melihat-lihat. Ia pun menawarkan apakah mereka ingin pergi ke alam roh kematian untuk berburu tulang, yakni berburu tulang jiwa berkualitas tinggi. Karena tim Ding Xiang berkomitmen untuk menyediakan layanan seaman mungkin bagi semua pelanggan mereka. Salah satu praktisi pun menanyakan bagaimana kalian menjaganya tetap aman. Diberitahu oleh Nona Ding, tim Ding Xiang kami dipimpin oleh 2 pemandu yang paling berpengalaman dan dikawal oleh 6 penjaga paling kuat di negeri ini. Karena kelihatannya bagus, mereka pun menanyakan berapa banyak tempat yang kalian miliki. Dijawab oleh Nona Ding, ada 4 tempat di tahap pertama, cukup membayar 1 juta batu roh, maka dapat memulai perjalanan yang sangat bermanfaat ke alam roh kematian, yakni tur selama 9 hari. Karena begitu murah, mereka pun nampaknya berebut ingin satu tempat. Mereka pun langsung menaruh 1 juta batu roh untuk mendapatkan tempat. Dikatakan oleh Nona Ding, seandainya saja ia memiliki uang sebanyak ini dari awal, maka dengan begitu kakaknya tidak perlu menikah dengan orang bodoh seperti itu. Chuyun pun terkejut, ternyata Nona Ding mempunyai seorang kakak. Sementara itu berpindah ke sebuah kedai. Ternyata Chuyun dan Nona Ding datang ke kedai tersebut untuk menemui kakak dari Nona Ding. Nona Ding mengatakan yang memakai syal hijau adalah kakaknya, yakni yang sedang melayani para pelanggan. Ketika Chuyun melihat kakak dari Nona Ding, ia pun melihat bayangan dari Kuan Yu yang mengatakan sewaktu dulu ketika masih bersama Chuyun bahwa ia hanya ingin menjadi kekasih dari Chuyun. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right, episode 369-nya di season 4 kali ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian juga dan buat admin juga, oke?
Semoga puasanya lancar dan sehat-sehat. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.